Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin. Di sini saya tidak akan sendirian karena ada 4 teman saya, yaitu ada Indri, ada Gita, ada Galuh, dan juga ada Mita. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang isi piringku. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk diadakannya Nutrition Fair 2020. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, akhirnya kami mengadakan secara online. Nah, untuk teman-teman, jika penasaran apa itu isi piringku, mari sama-sama kita menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi piringku. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih, 4 sehat 5 sempurna sudah tidak lagi digunakan sebagai pedoman gizi seimbang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mencanangkan program barunya, yaitu Isi Piringku. Perbedaan isi piringku dengan 4 sehat 5 sempurna yaitu 4 sehat 5 sempurna lebih menekankan konsepnya kepada makan makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, serta susu sebagai penyempurna zat gizi di dalam suatu piring. Sedangkan isi piringku lebih menekankan fokusnya kepada zat gizi dalam jenis makanan, jumlah yang dibutuhkan sesuai kebutuhan tubuh. Serta ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pola hidup sehat. Yang pertama, membiasakan makan makanan beraneka ragam. Yang kedua, membiasakan pola hidup bersih. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, selalu memantau berat badan. Di sini saya akan menginformasikan dan menjelaskan tentang isi piringku. Jadi ini adalah contoh dari gambar isi piringku. Di dalam isi piringku ada pembagian makanan. Yang pertama, setengah porsi piring makan terdiri dari sayur 2/3 dari setengah porsi piring makan, dan buah-buahan 1/3 dari setengah porsi piring makan dengan beragam jenis dan warna. Yang kedua, setengah porsi piring makan terdiri dari karbohidrat dan biji-bijian, 2/3 dari setengah porsi piring makan, dan protein 1/3 dari setengah porsi piring makan. Yang ketiga, protein dapat diisi ikan, ayam, atau kacang-kacangan. Batasi konsumsi daging merah ataupun daging olahan. Yang keempat, karbohidrat dan biji-bijian utuh seperti nasi merah, gandum utuh, atau pasta. Yang kelima, lengkapi dengan sedikit minyak seperti minyak zaitun, minyak kedelai, ataupun minyak jagung, dan minyak kanola. Sebaiknya hindari minyak yang mengandung lemak jenuh atau kolesterol tinggi. Yang keenam, konsumsi air putih yang cukup. Yang ketujuh, aktivitas fisik 30 menit per hari. Dan yang terakhir, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Saya akan memberikan beberapa contoh makanan yang ada di dalam isi piringku. Yang pertama, kita bisa lihat ada makanan pokok. Jadi makanan pokok ini adalah makanan yang bersumber karbohidrat. Contohnya adalah nasi 150 gram dan penukarnya setara dengan 3 centong nasi, atau setara juga dengan 3 buah sedang kentang 300 gram, atau juga bisa dengan 1,5 gelas mie kering 75 gram. Yang kedua, kita bisa lihat ada lauk pauk. Lauk pauk terbagi menjadi 2, yaitu lauk pauk hewani dan lauk pauk nabati. Yang pertama, lauk pauk hewani, kita bisa mengambil contoh 75 gram ikan gembung setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit 80 gram, atau 1 butir ayam ukuran besar 55 gram, atau juga bisa dengan 2 potong daging sapi sedang 70 gram. Yang kedua, lauk nabati. Contohnya 100 gram tahu setara dengan 2 potong sedang tempe 50 gram. Kemudian di sini ada buah-buahan. Buah-buahan kita bisa mengambil contoh 150 gram pepaya atau setara dengan 2 potong sedang. Bisa juga 2 buah jeruk sedang 110 gram, atau 1 buah kecil pisang ambon 50 gram. Kemudian di sini ada sayuran. Sayur-sayuran kita bisa mengambil contoh 150 gram sama dengan 1 mangkok sedang. Kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat gambar ada cuci tangan pakai sabun. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar sebelum dan sesudah makan selama 20 detik. Kemudian di bagian bawah ada gambar aktivitas fisik 30 menit per hari. Jadi untuk teman-teman bisa menggunakan 2 aktivitas fisik ringan atau aktivitas fisik sedang. Aktivitas fisik ringan kita bisa mengambil contoh seperti berjalan santai,
bekerja dengan komputer, membaca, dan lain sebagainya. Atau aktivitas fisik sedang kita bisa menggunakan contoh berjalan cepat, melakukan pekerjaan rumah seperti mengepel, membersihkan rumah, atau memindahkan perabotan. Kemudian di sebelah kiri ada gambar minum air 8 gelas sehari. Jadi disarankan untuk teman-teman sebaiknya minum air mineral 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter air.